Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentu saja harus selalu dalam keadaan yang bahagia. Tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Bincang Kota bersama Tribun Timur dan tentu saja edisi Senin 10 Januari 2022. Dan tentu saja di awal tahun yang insya Allah akan selalu baik ya untuk kita semua ini, Kinan memiliki satu tema dalam Bincang Kota ini yang hari ini akan kita bahas bersama Kepala Bapeda Kota Makassar, di mana tema yang kita usung hari ini adalah menatap infrastruktur Makassar pada tahun 2022. Sebelum kita lebih lanjut lagi nih, Tribuners, saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita karena di samping saya sudah ada lelaki tampan nih, yang juga pastinya saya akan memperkenalkan beliau. Ada Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Halo, selamat sore Pak. Sore. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tadi jalan ke sini macet nggak Pak? Macet parah. Macet parah. Baik Pak Helmi, dalam sekitar 30-40 menit ke depan kita akan membahas mengenai infrastruktur Kota Makassar di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui Tribuners, bahwa momentum refleksi akhir tahun 2021 yang lalu menjadi ajang pemerintah Kota Makassar untuk berbenah pastinya. Tahun 2022 ini Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto sudah menetapkan program prioritasnya. Ada 4 fokus pada tahun 2022, yakni program Makassar Recover, yang dimana ada merevolusi pendapatan, restorasi kota, dan merevitalisasi Sombere dan Smart City. Wali Kota Makassar juga Muhammad Ramdan Pomanto bahkan mengatakan akan melanjutkan program Makassar Recover karena dianggap efektif untuk menangani pandemi COVID-19. Program tersebut bahkan berfokus pada imunitas, kesehatan, adaptasi sosial, dan juga pemulihan ekonomi di masa pandemi. Untuk itu pada sore hari ini, mari kita dengarkan rencana pemerintah Kota Makassar untuk infrastruktur Makassar dan lebih baik bersama dengan Kepala Bapeda Kota Makassar. Baik Pak Helmi, yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya maksud dari 4 fokus program pemerintah Kota Makassar yang dibuat di tahun 2020 ini. Silahkan. Tentunya untuk tahun 2020 ini kita punya RKPD. Kalau kita melihat RKPD kita, temanya adalah percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM menuju imunitas kota yang kuat. Kenapa kita mengarahkan masuk ke dalam pemulihan ekonomi? Karena memang pemulihan ekonomi itu sebagai bagian daripada Makassar Recover. Baik. Pemulihan ekonomi ini kita sasarannya masuk lebih banyak untuk belanja infrastruktur. Karena kenapa? Dengan adanya infrastruktur tentunya kita harapkan adanya perputaran ekonomi, kemudian masyarakat dilibatkan di dalamnya dalam serapan tenaga kerja, dan kita buat kantong-kantong ekonomi baru. Masyarakat menjadi ada percepatan dalam melakukan pemulihan ekonomi nanti di Kota Makassar. Mungkin begitu. Berarti harus ada perkembangan ekonomi yang mungkin sebelumnya kurang baik, di tahun ini harus lebih baik lagi ya. 2 tahun kemarin kan kita kena COVID, dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin dengan adanya Makassar Recover tentu untuk adaptasi sosial dan pemulihan kesehatan itu kita sudah lalui, dan alhamdulillah memang kalau kita lihat sekarang kan Makassar sudah ada di level PPKM level 2 dan bahkan tidak ada peningkatan jumlah COVID sama sekali, jumlah kasus sama sekali selama beberapa hari ini. Dan ini yang kita harapkan, dan memang sudah sesuai dengan target kita. 2022 adalah tahun untuk pemulihan ekonomi. Pengembalian ya Pak, harus move on nih dari masa lalu yang kurang baik. Oke, baik Pak Helmi. Tapi tadi saya sempat mendengar mengenai program Makassar Recovery dan beberapa program yang tadi. Kira-kira untuk program itu sendiri berapa sih anggaran yang disiapkan dari masing-masing program? Untuk Makassar Recover sendiri, jadi memang tahun ini kita sedikit lebih tidak terlalu mempush lagi anggaran untuk Makassar Recover, tetapi kita hanya menyiapkan dana idle. In case misalnya siapa tahu ada lonjakan kasus, kita sudah menyiapkan yang namanya belanja tidak terduga. Kita sudah siapkan dana idle sebesar kurang lebih 100 miliar, di mana nanti kalau misalnya ada kasus, kemudian dana tersebut kita bisa gunakan seketika atau sewaktu-waktu, atau apapun itu yang sifatnya mungkin bencana atau mungkin sesuatu yang sifatnya membutuhkan dana cash,
langsung kita dapat gunakan nanti untuk masyarakat. Oke, sudah ada persiapan ya? Iya, kita sudah menyiapkan mitigasinya, kita sudah siapkan. Sekitar 100 miliar. Ya, baik Pak Helmi. Nah, apakah dengan Makassar Recovery ini yang mungkin kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang cukup signifikan juga ya perubahan untuk membantu mengatasi COVID-19. Tapi apa sih konsep yang dibangun dari Makassar Recovery? Apakah akan sama dari 2020, 2021, bahkan mungkin 2022? Sudah pasti Makassar Recovery itu kan intinya ada 3. Pemulihan kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Ya. Jadi intinya tetap sama. Cuman untuk 2022 karena kita laju COVID ini kita sudah bisa tekan, kemudian vaksinasi kita sudah lumayan tinggi dan bahkan Pak Wali kemarin sudah menargetkan 2022 bulan 1 dengan bulan 2 kita akan menuju 100%. Nah, begitu kita sudah sampai 100%, tentunya yang akan kita benahi adalah pemulihan ekonominya. Dan ini konsepnya tetap sama. Ya, pemulihan ekonomi kita akan lebih banyak masuk ke dalam belanja infrastruktur sebagaimana tema kita pada hari ini. Oke, baik Pak Helmi. Nah, untuk kita mau bahas pendapatan nih Pak Helmi, boleh ya? Oke. Nah, kalau untuk revolusi pendapatan seperti apa nih rencananya? Dan kira-kira kalau misalnya ada target itu seperti apa dan bagaimana cara mencapainya? Jadi memang untuk pendapatan tahun ini, khususnya 2022, memang kita lihat kemarin ada peningkatan cukup signifikan di 2021 dan di mana PAD kita memang tidak mencapai 100%, tetapi sudah over target daripada tahun 2020 kemarin. Ada peningkatan cukup signifikan. Artinya kenapa sudah ada perputaran ekonomi yang kuat. Perputaran ekonomi yang baik juga. Iya, sudah bagus di masyarakat, ada perputaran ekonomi sehingga tahun 2020 kemarin, 2021 maaf, 2021 kita menargetkan peningkatan pendapatan dan kita melakukan revolusi pendapatan. Revolusi pendapatan maksudnya apa? Kita lakukan perubahan yang cukup signifikan di Prusda kita. Yang pertama, karena kita sudah lihat kemarin sudah ada pergantian direksi Prusda untuk 4 Prusda. Yang kedua, untuk beberapa pendapatan yang sifatnya ada di masyarakat, seperti mungkin untuk restoran, itu kita akan menempatkan CCTV di beberapa lokasi yang ada di restoran dan maupun tempat-tempat umum yang ada sebagai objek pajak begitu. Nah, kalau untuk restorasi kota, kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja Pak Helmi? Restorasi kota salah satunya pasti kita akan membuat banyak infrastruktur, banyak bangunan-bangunan kita yang monumental, dan kita akan segera lakukan percepatan di 2022 ini. Ada program nggak Pak Helmi yang disiapkan untuk mewujudkan restorasi kota yang mungkin sesuai dengan inovasi yang akan dibangun? Ya, tentunya paling pertama kita akan membenahi pusat kota kita, kota lama, Kota Makassar, Sudirman dan sekitarnya. Salah satunya yang paling signifikan kita akan melakukan perombakan yang cukup total kepada lapangan Karebosi. Iya, kita akan perbaiki mulai dari ikan rerongnya, kemudian lapangan bola, serta tribun itu kita akan benahi semuanya. Berarti dengan 3 tempat ini kan cukup banyak juga ya antusias masyarakat untuk berkunjung ke Karebosi maupun juga yang tadi yang Kandre Jawa. Tapi bagaimana cara dari Bapeda sendiri untuk menangani ketiga tempat tersebut? Kita sudah siapkan anggarannya pasti. Iya, kita sudah siapkan anggarannya. Sisa memang perencanaannya kita sementara siapkan. Mudah-mudahan bulan 2 atau bulan 3 itu kita akan lakukan tender sehingga nanti pada saat akhir tahun, bulan November, pada saat ulang tahun kota, ini akan menjadi kado kepada masyarakat Kota Makassar. Berarti kadonya Karebosi yang lebih baru lagi nih menjadi tempat yang bisa dikunjungi baru lagi. Baik Pak Helmi. Nah, salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah mall dan pelayanan publik yang bernama Government Center. Bagaimana itu Pak? Iya, jadi memang di Taman Macan, memang ini menjadi polemik kemarin karena saya menyampaikan kan Taman Macan, tetapi orang tidak tahu bahwa di Taman Macan itu ada ruang yang memang ruang kantor, bukan taman. Tetapi lokasinya ada di ujung, di pinggir, di belakang kantor Telkom. Itu kita akan lakukan pembenahan. Jadi kantor lurah yang awalnya ada di kantor di Taman Macan itu kita akan perbaiki, kita benahi. Itu akan menjadi mall pelayanan publik. Beberapa kantor yang ada di balai kota, kemudian yang tersebar di mana-mana itu akan kita pusatkan masuk ke dalam mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini terdiri dari 8 lantai dan memang di dalamnya seluruh macam perizinan, kemudian membayar pajak itu akan kita pusatkan di sana semua sehingga masyarakat bisa langsung datang ke mall pelayanan publik. Dan Makassar belum punya mall pelayanan publik seperti yang kita desain saat ini.
Tapi dengan tadi yang mungkin Pak Helmi sempat sampaikan juga nih, kalau sempat disoroti oleh masyarakat juga ya. Nah, tapi apakah Bapeda akan tetap melanjutkan program ini? Tentu kita akan tetap lanjutkan. Yang seperti saya sampaikan, lokasinya memang di Taman Manyar, tetapi kita tidak akan mengorbankan yang namanya RTH. Malah dengan adanya mall pelayanan publik itu akan terintegrasi menjadi Taman Kota Baru nanti. Mungkin malah menambah antusias masyarakat lagi ya mungkin. Pastinya nanti kita akan membuat suatu mall pelayanan publik yang bisa akan dikunjungi oleh masyarakat. Oke, baik Pak Helmi. Nah, berarti dengan segala program yang nantinya akan direncanakan di tahun 2022, bahkan juga infrastruktur yang nantinya akan dibangun di 2022 atau tahun ini, untuk Pak Helmi sendiri sebenarnya seperti apa sih konsep government center itu? Di dalamnya nanti beberapa kantor kita akan tarik ke dalam, kemudian masyarakat juga bisa menjadi pusat rekreasi baru karena di atasnya kita akan buat menjadi tempat jualan untuk masyarakat dan dia menjadi taman kota di lantai atas, paling atas. Jadi kita bisa berkunjung ke sana. Nanti konsepnya seperti begitu. Sementara kita buat gambarnya. Mudah-mudahan bisa selesai bulan ini dan bulan 2 kita sudah bisa tender. Berarti kira-kira tahun ini sudah bisa opening ya? Yes, tahun ini kita semua untuk seluruh proyek atau seluruh pembangunan yang bangunan monumental, harapannya kita sudah dapat selesaikan di bulan November. Itu target kita. Karena kenapa? Tanggal 9 November kan ulang tahun kota. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kado kepada kota masyarakat. Yang namanya target kita usahakan selesai di bulan November begitu. Nah, baik Pak Helmi. Menjadi Kepala Bapeda Kota Makassar, tentu saja Pak Helmi harus memenuhi beberapa tanggung jawab, bahkan mengenai perencanaan kota dan daerah pembangunan Kota Makassar. Untuk di Makassar sendiri gimana, Pak Helmi? Untuk Makassar sendiri kita sudah siapkan visi misi dan RPJMD kita kan kita sudah selesaikan kemarin. Ya, alhamdulillah sesuai dengan harapan kita. APBD Kota Makassar sudah ditetapkan di 2022, mudah-mudahan ini sesuai dengan on progress kita. Dan tahun ini boleh kita lihat lah, banyak perubahan yang sangat signifikan yang kita lakukan di APBD kita di 2022, khususnya bangunan-bangunan yang sifatnya monumental. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan, untuk Karebosi kita lakukan pembenahan, kemudian mall pelayanan publik kita akan siapkan, kemudian kita juga siapkan yang namanya Makassar Virtual Economic Center atau MARVEC, kita juga siapkan nanti yang namanya Makassar Core City Arena atau MACA. Itu ada juga, ada juga sirkuit internasional, kemudian Kanrerong, bukan hanya di Karebosi nanti yang kita benahi, tetapi kita juga di berbagai tempat juga. Ada 2 nanti yang kita siapkan, dan yang terbaru itu nanti di Karebosi Jalan Nikel. Ini akan menjadi spot baru untuk anak-anak muda, bisa nongkrong. Yang Instagramable ya, Pak ya? Instagram, pastinya itu bisa kita foto-foto di sana. Bisa kita akan siapkan juga di sana fasilitas wifi, baik di Karebosi dan di Jalan Nikel. Kemudian ada lorong wisata juga yang kita sudah siapkan, ada sekitar 100 lorong wisata yang kita siapkan di tahun 2022 ini, karena kita sudah lihat kemarin di 2021 kan kita berikan contoh kemarin di Jalan Bamba Puang. Kemudian ada juga nanti Porang di lorong. Kemudian untuk Pantai Losari kita akan lakukan revitalisasi untuk Pantai Losari. Di dalamnya nanti akan ada sport waterfront arena. Di dalamnya juga akan ada juga walk and running corridor atau Japarate. Dan saya rasa untuk yang terakhir akan ada Cokmo sebagai komuter yang kita siapkan. Perencanaannya ini kerjasama dengan teman-teman di Unhas. Ini merupakan sarana transportasi publik yang bermoda listrik, dan yang terakhir akan ada Tetere. Tetere ini menjadi suatu sarana menjual untuk UMKM, nanti dia akan berkeliling di Kota Makassar. Oke, baik Pak Helmi. Rasanya dengan semua program yang tadi dijelaskan oleh Pak Helmi kepada Kinan, rasanya Kinan juga sebagai warga Kota Makassar sudah tidak sabar ya menantikan opening ataupun launching dari program-program tersebut. Baik Pak Helmi, tapi dengan saat ini sesuai dengan posisinya Pak Helmi sebagai Bapeda Kota Makassar, apa sih yang membuat Pak Helmi untuk membuat strategi apa yang kira-kira Pak Helmi akan lakukan untuk mempercepat infrastruktur Makassar di tahun 2022? Iya, tentunya tantangannya karena SDM kita. SDM kita karena sementara Pak Wali melakukan pembenahan untuk birokrasi kita, masih banyak pejabat-pejabat struktural yang kosong. Ini menjadi tantangan kita ke depan, karena kalau tidak ada pejabat yang ini, tentu tidak ada yang bisa jalan proyeknya atau kegiatannya. Nah, ini sementara kita lakukan pembenahan, mudah-mudahan bisa selesai, dan minggu ini atau minggu depan mungkin paling lambat akan ada pelantikan untuk mengisi seluruh kekosongan pejabat struktural yang ada di Kota Makassar.
mudah-mudahan kalau ini sudah terisi, otomatis kan kita sudah bisa melakukan lelang atau tender. Ya. Seperti begitu. Nah, tantangan kedua tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat kita, ya karena tentunya dengan segala macam program dan kegiatan yang kami tadi sampaikan itu tidak lepas dari dukungan masyarakat. Seperti apa contohnya? Tentu dukungan moral. Yang pertama, yang kedua tentunya dukungan melalui kontribusi pajak dan retribusi kita. Ya karena kalau tentunya tidak ada pajak dan retribusi yang dari masyarakat, tentu kita tidak bisa membangun. Betul. Ya, tantangan ketiga karena ini sesuatu yang baru, baru kita lihat di Makassar ini baru ada pembangunan atau baru ada belanja modal yang betul-betul kita push. Dulunya kita lebih mementingkan belanja barang dan jasa. Nah sekarang dengan kondisi pemerintahan yang baru, kondisi pemerintahan Pak Dhani yang periode kedua ini, Makassar itu mempush belanja modal sebanyak-banyaknya, khususnya infrastruktur. Kalau dulu-dulu angka belanja modal kita hanya di angka 800 miliar, sekarang per tahun 2022 posisinya sudah menyentuh angka 1,4 triliun. Ini suatu hal yang luar biasa, dan ini mudah-mudahan ini kita disupport oleh masyarakat. Mungkin begitu. Baik Pak Helmi. Nah, dengan yang tadi Anda jelaskan juga mengenai anggaran, bahkan saya sempat mendengar bahwa pemerintah Kota Makassar bahkan kita dipush untuk mencapai mungkin dari program infrastruktur yang dipercepat di tahun 2022. Lantas untuk Bapeda sendiri, strategi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan program-program tersebut di tahun ini? Tentunya kami selalu melakukan koordinasi. Sekarang ini kita sudah lakukan musrembang kepada masyarakat per hari ini, dan sampai dengan 2 minggu ke depan ini kita melakukan konsolidasi terus menerus, dan mudah-mudahan minggu ini setelah musrembang selesai kita akan melakukan rapat lagi dengan SKPD untuk melakukan percepatan. Sekarang memang karena kekosongan ini memang kami agak kesulitan untuk melakukan koordinasi karena banyak pejabat-pejabat struktur kita yang itu yang belum diisi, masih ada kekosongan, jadi memang agak susah. Mudah-mudahan minggu depan kita melakukan koordinasi segera. Iya. Tapi berapa persen nih Pak Helmi persiapannya? Kira-kira kalau dipresentasikan? Sekarang kita sudah siap. Sementara kita sudah melakukan konsolidasi dengan seluruh SKPD. Sisa menunggu jabatannya yang kosong ini untuk terisi dengan segera. Untuk terisi dan akan segera dilakukan pelantikan juga ya? Iya, mudah-mudahan minggu ini paling lambat minggu depan akan ada pelantikan lagi menyusul. Mungkin selanjutnya kita juga mau nanya nih Pak, bagaimana sih sebenarnya juga dengan progres dari masing-masing OPD dan bagaimana dan kapan nih akan dilakukan untuk programnya masing-masing kira-kira? Setidaknya memang untuk saat ini kita sementara asistensi dengan seluruh SKPD. Mudah-mudahan minggu ketiga paling lambat kami menargetkan ya ini sudah jalan semua progresnya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi untuk tendernya kira-kira kapan Pak? Mudah-mudahan paling lambat minggu kedua atau minggu pertama bulan Februari itu sudah. Bulan depan ya? Iya, sudah jalan. Baik. Nah, untuk Bapeda sendiri ya Pak Helmi, bagaimana sih peran Bapeda dalam merealisasikan semua program yang ada di Kota Makassar, khususnya fokusnya mungkin di infrastruktur apalagi ini di bawah naungan Pak Helmi ya sekarang ini. Gimana Pak Helmi? Tentunya ya kami cukup optimis, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan cepat di 2022. Tetapi ya karena kondisi Covid kami juga tidak bisa terlalu memaksa untuk di-push terlalu kenceng karena jangan sampai begitu kami melakukan overpower kepada SKPD yang lain, tentunya kami nanti bisa dianggap terlalu arogan mungkin. Tetapi kami melakukan upaya-upaya supaya SKPD ini bisa melakukan percepatan. Kami sudah mengingatkan, begitu. Ya, baik Pak Helmi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di samping infrastruktur, mungkin ini kabar yang sudah beredar juga bahwa si Corona ini memiliki teman baru nih, yang menyapa kita di awal tahun ini. Apakah itu akan menjadi problematika juga untuk infrastruktur yang ada di Kota Makassar? Seperti yang kita ketahui bahwa Makassar ini bahkan sudah mencapai level PPKM di level 2. Gimana untuk persiapan BPD sendiri atau Makassar Recovery? Intinya sebenarnya kita sudah menyiapkan mitigasi ya. Jangan sampai nanti Corona itu muncul atau mungkin ada varian-varian baru. Iya, betul. Kita sudah menyiapkan anggaran sebanyak 100 miliar dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah melakukan sementara konsolidasi untuk vaksinasi. Jadi kita mendorong vaksinasi ini untuk segera mencapai 100% untuk di Kota Makassar. Khusus untuk dosis pertama. Setelah ini kita capai 100%, nanti kita masuk untuk dosis kedua 100%. Nah, kalau dosis
vaksinasi ini sudah jalan 100%, tentunya harapannya tidak ada lagi corona. Corona ini akan dianggap sebagai flu biasa. Iya, betul. Iya, dan memang alhamdulillah untuk herd immunity di Kota Makassar itu sudah rata-rata di atas 80 sampai dengan 90%. Sudah mencapai target ya? Iya, sudah untuk mencapai target. Data vaksinasi nih, Pak Helmi, yang dosis pertama sudah mencapai target juga? Kita sudah mencapai target jauh dari rata-rata nasional. Oke, iya, saya rasa sudah diumumkan kemarin oleh provinsi. Oke. Berarti kita sisa menunggu dosis kedua ya untuk mencapai target juga. Baik. Iya. Baik Pak Helmi, seusai jeda berikut kita akan kembali lagi bersama Kepala Bapeda Kota Makassar, dan pastinya kita juga masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai infrastruktur Makassar di 2022. Jangan kemana-mana Tribuners, seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kota dan tentunya masih bersama saya Kinan Aulia dan saya juga masih bersama narasumber kita, masih bersama dengan Pak Helmi Budiman selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Nah, baik Pak Helmi, masih semangat? Semangat, iya, semangat. Sapa Tribuners dulu nih Pak. Ya, Tribuners, selamat sore. Alhamdulillah ya, sudah bergabung lagi. Bergabung lagi setelah jeda. Semoga masih terus semangat ya sambil di sore menjelang maghrib ini ya Pak. Baik, setelah tadi kita mendengar nih Tribuners penjelasan mengenai program-program dari Bapeda sendiri dan juga menjadi empat fokus pada tahun 2022 dari program Makassar Recovery, merevolusi pendapatan, restorasi kota, dan juga merevitalisasi Sombere dan Smart City. Tadi saya tertarik nih Pak dengan beberapa program yang juga Anda jelaskan, tapi kita boleh nih minta Pak Helmi, mumpung Pak Helmi masih ada di sini, kita kuras dulu nih tenaganya. Bukan tenaga ya, kita kuras dulu penjelasannya sebenarnya. Apa sih Pak sebenarnya program dari Japarate, Marvek, Como, dan Tetere? Mungkin bisa dijelaskan konsepnya juga bagaimana dan nanti lokasinya di mana biar Tribuners juga bisa tahu dan kira-kira kapan di launchingnya. Ya, silahkan Pak Helmi. Jadi tadi ada beberapa yang saya sebutkan ya. Jadi pertama tuh Marvek, Makassar Virtual Economic Center. Jadi Makassar ini kan punya peluang sekitar 15.000 UMKM. Ya, betul. Nah, sementara di satu sisi UMKM yang di Kota Makassar ini memang selama ini tidak terorganize dengan baik. Nah, ini salah satu potensi kita dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Tentunya kita mengharapkan karena UMKM ini punya potensi yang cukup besar, kita akan melakukan pembinaan, kita mungkin akan rebranding, kemudian kita akan bina sehingga potensi-potensi UMKM yang ada di Kota Makassar ini bisa menjadi scale up, bisa menjadi setidaknya nasional atau mungkin menjadi produk internasional ke depan. Ini kita lakukan pembinaan. Tempatnya dia akan satu tempat atau satu gedung dengan mall pelayanan publik nanti ke depannya. Oh, berarti satu tempat ya? Iya, satu tempat. Tempatnya kan cukup besar, ada sekitar 8 lantai. Wow. Iya, di mall pelayanan publik. Nah, yang kedua, untuk MACA atau Makassar Core City Arena, kita akan buat, ini akan terintegrasi dengan sirkuit internasional. Kita akan buat di Untia, akan ada tempat GOR atau semacam tempat olahraga yang multifungsi di sana. Berarti olahraga yang disiapkan oleh dari infrastruktur itu sendiri juga ya, yang disiapkan oleh Bapeda. Ini kita akan siapkan di sana. Lokasinya sama dengan bersebelahan dengan sirkuit internasional. Jadi di dalamnya ini bisa menjadi tempat olahraga. Kemudian nanti kalau sewaktu-waktu akan ada COVID, itu bisa kita gunakan menjadi rumah sakit darurat. Ya, jadi termasuk tadi sirkuit internasional tentunya ini akan menjadi lahan baru untuk teman anak-anak muda berolahraga khususnya yang hobi balapan. Ini kita akan siapkan di Untia juga bersebelahan dengan Makassar Core City Arena atau MACA. Konsepnya nih Pak, gimana? Konsepnya ini akan berada di tepi laut bersebelahan dengan pantai. Jadi tapi lokasinya di Untia. Sirkuit internasional akan berintegrasi dengan stadion. Berarti jadi, bisa habis olahraga langsung ke pantai boleh juga tuh Pak ya? Boleh, iya. Yang kedua tadi renovasi total Karebosi saya sudah sampaikan tadi, itu kan sudah jelas. Kemudian untuk Kanrerong yang baru akan ada di Jalan Nikel. Ini akan menampung beberapa UMKM atau beberapa panganan-panganan khas Makassar itu di Jalan Nikel. Kita akan benahi yang sekarang ada sementara di Jalan Nikel kan memang lokasinya agak kumuh. Itu kita akan perbaiki dan menjadi tempat baru untuk anak-anak muda atau mungkin keluarga yang ada di Kota Makassar. Buat family time juga nih. Iya. Selanjutnya untuk apa tadi, lorong wisata saya rasa sudah Japarate nih Pak. Japarate itu dia ini jalanan baru untuk tempat-tempat lari kita, tempat-tempat untuk nanti rekreasi di Pantai Losari, dia akan menjadi lokasi baru. Ini akan terintegrasi juga dengan Sport Waterfront Arena. Akan ada lapangan-lapangan kecil yang kita bangun di Pantai Losari, dan mudah-mudahan ini kita bisa menggunakan uang tersebut masuk di dalam APBD kita. Ini mudah-mudahan cukup uangnya. Karena kemarin kami melihat karena mungkin lokasinya cukup besar, ini kita akan menggandeng investor nanti ke depannya. Begitu. Ada investor yang disiapkan juga. Iya.
Kemudian untuk Cokmo, saya tadi sudah sampaikan. Dari namanya juga kayak unik nih Pak, bahasa Makassar banget ya. Jadi ini smart komuter. Jadi kemarin kita sudah launching di Refleksi Akhir Tahun. Jadi kita akan siapkan bus yang sifatnya listrik. Ini akan menjadi hub atau penghubung antara teman bus yang sekarang sudah beroperasi dengan PT-PT. Dengan ini ya, apa sih namanya yang sekarang itu? Teman bus. Iya, oke. Teman bus, Transmami Nasata ini akan menghubungkan dengan Cokmo, begitupun juga dengan PT-PT. Jadi tidak menghilangkan PT-PT nanti ke depannya. Tetap diperadakan juga ya? Iya, tetap kita akan. Ada yang satu tadi yang terlupa, bahwa nanti kita akan juga melakukan yang namanya Somber Smart Sekolah. Iya, itu gimana Pak? Ya, ini kalau kita lihat sekarang kan sekolah itu cuman berdirinya sendiri-sendiri. SD sendiri lokasinya. Kemudian betul. SMP sendiri. Sendiri juga. Nah, ini yang tidak kita punya itu PAUD. Nah, ini nanti kita akan satukan. Agak kurang sih ya Pak. Iya, ini akan kita satukan SD, SMP, dan PAUD dalam satu wilayah. Jadi namanya itu tadi Somber Smart Sekolah atau integrasi sekolah satu atap. Nah, yang satu terlupa tadi, karena ini kita cuma bicara infrastruktur. Untuk kedepannya juga nanti pemulihan ekonomi itu banyak kegiatan-kegiatan atau event-event yang akan kita lakukan di 2022, khususnya event pariwisata. Iya. Nanti insya Allah kita akan menargetkan untuk forum internasional, ini melibatkan seluruh tamu-tamu undangan dari luar negeri dan mungkin bahkan dari provinsi lain. Akan ada 3 forum internasional yang kita lakukan di Makassar. Dan yang paling pertama tentunya kita harapkan akan ada forum investasi yang dibangun, dan ini inisiasi pertama oleh Pak Wali kita, Pak Wali Kota, Forum Investasi Indonesia. Ini kita akan bangun atau dari kita akan berbagai bentuk provinsi nih. Ya, ini kita akan bentuk di Makassar nantinya, dan mudah-mudahan harapannya Makassar menjadi tuan rumah. Dan menjadi sekretariat untuk di forum investasi di Kota Makassar. Nah, mungkin begitu tadi. Untuk event-event sebagai percepatan daripada pemulihan ekonomi, setiap bulan kita akan membuat event kepariwisataan. Ini kita akan melibatkan seluruh stakeholder. Kami sudah berbicara atau berdiskusi dengan PHRI, kemudian Apindo untuk membuat forum ini atau kegiatan untuk event-event pariwisata. Nah, satu yang paling unik nanti tahun 2022 ini kita akan membuat site untuk di Pantai Losari itu ada lokasi pembangunan perahu pinisi. Ada 2 nanti perahu pinisi di sana, dan yang kedua itu untuk pembangunan rumah Toraja. Ini akan menjadi pertunjukan, menjadi attraction di Pantai Losari. Dan pastinya akan mengundang wisatawan juga ya, dengan berbagai infrastruktur ataupun juga event-event yang melibatkan orang banyak, bahkan sampai ke kancah internasional. Ya, baik. Begitu mungkin, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Helmi untuk penjelasannya. Rasanya cukup greget ya Tribuners untuk kita menunggu hasil dari kerja-kerja Bapeda sendiri untuk merealisasikan program-program yang tadi ditawarkan. Dan gimana Pak Helmi? Tentu saja tahun ini pasti akan segera dipercepat ya untuk opening masing-masing dari program tersebut. Pasti, kita akan lakukan percepatan dan mudah-mudahan pertanggal 26 Februari nanti, di mana ulang tahun kepemimpinan Adama ini sudah menjadi 1 tahun, itu kita akan launching semua di situ untuk kick off-nya. Sebagai kado juga nih. Iya, sebagai kado ulang tahun pertama pemerintahan Adama. Mungkin demikian. Baik Pak Helmi, terima kasih untuk penjelasan Anda mengenai program dari Makassar Recovery, bahkan juga program-program yang nantinya akan melanjutkan Makassar Recovery yang dianggap efektif ya untuk menangani COVID dan berbagai mungkin permasalahan lainnya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, di mana momentum refleksi akhir tahun 2021 lalu pastinya akan menjadi ajang pembenahan pemerintah, khususnya mungkin dari Bapeda sendiri untuk melakukan percepatan infrastruktur di tahun 2022.
Dan pastinya Kinan dan Tribuners dan juga seluruh warga Makassar khususnya pasti akan mendoakan biar program ini cepat terrealisasikan. Amin, dan juga akan seperti yang dikatakan di awal oleh Pak Helmi bahwa menjadi memiliki perputaran ekonomi yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Apalagi kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang juga membutuhkan wadah, bahkan event-event yang nantinya mungkin akan ditawarkan oleh Bapeda Kota Makassar. Baik Pak Helmi, yang terakhir nih sebelum kita mengakhiri sesi pertemuan kita pada sore hari ini, boleh dong Pak Helmi ngasih satu closing statement pesan kepada warga Kota Makassar selaku Kepala Bapeda Kota Makassar. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa kami dari pemerintah Kota Makassar bukan hanya mewakili Bapeda, kami membutuhkan dukungan seluruh warga Kota Makassar dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi kenyataan dan kita bisa wujudkan bersama-sama di tahun 2022 sebagai kado ulang tahun nanti untuk Kota Makassar di November. Demikian. Singkat, padat, dan jelas ya. Tapi insya Allah segala harapan dari Pak Helmi bisa menjadi amin-amin yang paling serius. Seperti judul lagu nih Pak. Oke, baik. Dan tentu saja di bawah kepemimpinan Bapeda Kota Makassar pada saat ini, kami juga pastinya berharap kepada Pak Helmi, mungkin sebagai implementasi ataupun juga aspirasi dari warga Kota Makassar untuk percepatan infrastruktur itu pastinya juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, khususnya warga Kota Makassar. Baik Pak Helmi, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama Tribun Timur dalam Bincang Kota, dan semoga segala program yang menjadi program yang nantinya akan disiapkan juga oleh Bapeda Kota Makassar di mempercepat infrastruktur 2022 dapat terjalankan dan terrealisasikan. Dan tadi kalau Kinan tidak salah di Februari ya Pak ya? Iya, di Februari, tanggal 26 Februari ulang tahun pertama ada Mak. Oke, kita nantikan nih Tribuners tanggal 26 Februari. Baik, terima kasih banyak Pak Helmi Budiman selaku Kepala Bapeda Kota Makassar sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, dan semoga kita bisa bertemu dalam ruang-ruang berikutnya, dan pastinya kami juga selalu berdoa khususnya untuk Kota Makassar biar semakin jaya, semakin maju, dan segala infrastruktur yang dipersiapkan bisa bermanfaat untuk banyak. Saya Kinan Aulia mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, dan saya juga mewakili para kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.